Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil majid alladzi ja'ala yawmana hadha yawmal 'id faminal ibadi fihi syaqiyyun wa minhum sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ilahul wahid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyud dhakiyyur rasyid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa huwa birisalatil mursalina syahid wa ala alihi wa sahbihi al-amajid. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad aflahal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hadirin para pendengar jemaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik dan saat ini nikmat demi nikmat senantiasa selalu dan selalu Allah berikan kepada kita, dari nikmat yang terbesar sampai nikmat yang terkecil, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingganya di pagi yang penuh dengan barokah ini kita berada pada satu hari merupakan hari yang istimewa dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari yang lain, ialah hari raya Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qad ikhtara min al-ayyami arba'atan wa min asy-syuhuri arba'atan wa min an-nisa'i arba'atan wa arba'atun yasbiquna ilal jannah wa arba'atun istaqat ilaihimul jannah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, mengistimewakan 4 hari daripada hari-hari yang lain, dan Allah taala memilih 4 bulan daripada bulan-bulan yang lain, dan Allah taala pula memilih 4 wanita dari berbagai triliunan wanita di dunia yang mereka adalah wanita-wanita istimewa. Dan ada 4 orang, kata Nabi, yasbiquna ilal jannah, yang mereka mendahului yang lain menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Serta ada 4 orang, kata Nabi, istaqat ilaihimul jannah, yang dirindukan oleh surga. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 hari yang dipilih oleh Allah Ta'ala.
Amal ayyam, kata Nabi, adapun hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'awwaluha yaumul jum'ah, pertama adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat termasuk hari yang istimewa di hadapan Allah? Fiha sa'atun, kata Nabi, karena di hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Apabila orang muslim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan dengan saat istimewa ini di hari Jumat, baik urusan dunia atau urusan akhirat, maka insyaallah hajatnya dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari Arafah. Yang ketiga, hari raya Idul Adha. Dan yang keempat, Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri yang saat ini kita berada di dalamnya. Kenapa hari raya Idul Fitri ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan termasuk salah satu hari yang dipilih oleh Allah. Kata Nabi, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim." Karena hari raya Idul Fitri terletak setelah bulan suci Ramadan, bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang ada. Kata Nabi, ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, mereka telah dididik oleh Allah satu bulan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Mereka berjuang dengan hawa nafsunya. Lalu ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1 Syawal telah tiba. Hari raya Idul Fitri telah dikumandangkan. Wa kharaju ila idihim. Umat Kanjeng Nabi Muhammad semuanya pergi ke halaman-halaman, masjid-masjid, lapangan-lapangan untuk melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi, ialah salat Idul Fitri seperti yang saat ini kita lakukan. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kata Allah, "Ya malaikati, inna kulla amilin yatlubu ajra." Sesungguhnya wahai para malaikatku, setiap orang yang bekerja, orang yang berusaha, mereka mengharapkan upah dan bayaran mereka. Wa ibadi shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ajrahum. Dan begitu juga hamba-hambaku yang kemarin puasa di bulan Ramadan, setelah hari raya mereka keluar untuk salat Idul Fitri, mereka mengharapkan pahala dan balasan dariku, kata Allah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan tidak cukup di situ. Wa yunadil munadi, kata Nabi, ada panggilan-panggilan yang mungkin kita tidak mendengarnya. Apa panggilannya? Ya umat Muhammadin, hei umatnya Nabi Muhammad, irji'u. Setelah salat Idul Fitri, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Silakan kalian meminta maaf antara satu sama lainnya. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Sungguh, kata panggilan ini, keburukan kalian telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Semoga keburukan-keburukan kita diganti oleh Allah dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri,
dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini merupakan singgungan bagi kita, sekaligus kabar gembira bagi kita. Singgungan bagaimana? Bagi kita yang kemarin lalai di bulan suci Ramadan, dan kegembiraan besar bagi kita di bulan Ramadan telah memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita duduk bertakbir bersama-sama dalam rangka mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak setiap orang di hari raya Idul Fitri ini bisa dikatakan mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Banyak manusia-manusia yang walaupun tiba takbir menandakan kemenangan, tapi mereka masih rugi, tidak beruntung. Kata Nabi, "Raghima anfu rajulin," celaka, rugi, sungguh tidak beruntung seseorang, "Dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya." Ketika namaku disebut, kata Nabi, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Karena adanya kita di dunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, semuanya barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah bagi kita untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi. Dan orang yang ahli baca salawat, maka insya Allah dialah orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk orang yang rugi, kata Nabi, "Raghima anfu rajulin 'indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal 'amalan yadkhulu bisababihi al-jannah." Sungguh rugi, celaka, tidak beruntung bagi seseorang yang kedua orang tua mereka masih hidup dekat dengan mereka, atau salah satunya, namun dia tidak melaksanakan perbuatan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu amalan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Tapi berapa banyak kita sebagai anak durhaka ke orang tua kita, dari kecil kita oleh ibu dan ayah kita dirawat, dicebokin, dibesarkan, diberi pendidikan. Setelah sukses kadang kita lupa kepada mereka. Sekarang adalah kesempatan bagi kita sebagai anak untuk bakti kepada kedua orang tua kita dalam rangka membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu bukti hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga di antaranya orang yang rugi, kata Nabi, "Raghima anfu rajulin," celaka, rugi bagi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, telah masuk kepadanya bulan suci Ramadan, wa tamma Ramadhanu qabla ayu farola, Ramadan telah sempurna melewati kita, bulan yang sedang dibuka pintu rahmat, pintu taubat, pintu ampunan, pintu keberkahan, amal pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sesaat pun kita tidak bisa mengambil keuntungan dari bulan istimewa itu. Ramadan telah selesai. Iya, Ramadan tetap kembali. Namun kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita masih hidup seperti sekarang, atau justru Ramadan akan datang berulang-ulang. Tapi Ramadan kita kemarin adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka oleh karena itu, pungpung nafas kita masih kencang, darah kita masih mengalir lancar. Mari di kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini
Kita mencoba untuk beristighfar kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah demi meraih kemenangan yang kita cita-citakan. Ialah kemenangan dengan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah. Hadirin, salat Idul Fitri yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya anugerah yang Allah tuangkan di hari raya Idul Fitri yang kita sebut dengan hari kemenangan ini, sehingganya dikatakan dalam sebuah riwayat, anna iblis alaihi laknah yasihu fi kulli yaumi 'id. Sesungguhnya iblis alaihi laknah setiap hari raya iblis berteriak dengan sekencang-kencangnya. Fayajtami alaihi ahlu, lalu berkumpullah para bala tentaranya. Mereka berkata, ya sayyidana, ma aghdabaka, wahai raja kami, tuan kami, siapa yang membuat engkau murka sehingga engkau berteriak pada saat ini? Apa kata iblis? La syai'a, tidak wahai anak buahku, walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadzal yaum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku melihat, kata iblis, aku meneropong, kata iblis, di hari raya Idul Fitri ini Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena mereka sudah diampuni oleh Allah, kata iblis, fa'alaikum antushghiluhum, maka aku perintahkan kepada kalian, persibuk mereka dengan kenikmatan-kenikmatan sementara, persibuk mereka dengan kesenangan-kesenangan, persibuk mereka dengan minuman-minuman arak, sabu-sabu, narkoba, narkotika dan lain sejenisnya, agar mereka setelah Ramadan mereka telah diampuni, mereka lalai lagi. Maka walaupun di hari raya identik dengan liburan bagi yang muda-mudi, identik dengan hiburan, jangan lupa tetap laksanakan perintah Allah. Salat jangan kita tinggalkan, salat jangan kita tinggalkan. Bakti kepada kedua orang tua, mohon maaf kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin kemarin kita menyakiti mereka tapi kita tidak terasa. Kenapa kita demikian? Karena kita semua pasti mati, pasti kembali kepada Allah. Karena kata sahabat Anas bin Malik, hari raya itu bukan hanya satu saja bagi orang mukmin, tetapi hari raya sesungguhnya, kata beliau, lil mu'min khamsatu a'yad, orang mukmin punya hari raya besar. Pertama, setiap hari yang kita lalui dan tidak dicatat dosa oleh Allah, itu adalah hari raya dan hari kemenangan kita. Yang kedua, kata sahabat Anas bin Malik, pada hari ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan ayah bunda kita, berpisah dengan guru-guru kita, berpisah dengan anak dan orang tua kita, lalu kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, mati husnul khatimah, selamat dari godaan syaitan dan iblis ketika itu, maka itu termasuk hari kemenangan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Anas bin Malik, termasuk hari kemenangan bagi orang mukmin ialah di hari ketika manusia melalui jembatan Shiratal Mustaqim di padang mahsyar, lalu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak tergelincir ke dalam api neraka jahanam yang berada di bawah jembatan Shiratal Mustaqim, maka itu termasuk hari kemenangan. Yang keempat, termasuk hari kemenangan ialah ketika Allah Ta'ala memerintahkan sebagian manusia untuk masuk surga, sebagian yang lain untuk masuk neraka, dan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang masuk surga, maka itu termasuk hari kemenangan bagi kita. Yang kelima, hari kemenangan yang terbesar di antara hari kemenangan-kemenangan ini ialah dikala para penduduk surga diizinkan oleh Allah untuk memandang keagungan Allah, untuk memandang keperkasaan Allah
Allah Ta'ala, maka itu termasuk hari raya yang luar biasa. Semoga kita oleh Allah Ta'ala dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, diselamatkan oleh Allah di atas jembatan Shiratal Mustaqim, dan dimasukkan surga oleh Allah, serta diizinkan oleh Allah mata-mata yang kotor ini untuk memandang kesucian Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, salat Idul Fitri yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin yang berbahagia, kata Allah, adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan dia berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya kecuali kepada mereka-mereka yang dihalalkan oleh Allah istrinya. Walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un, dan mereka-mereka yang menjaga amanah dan janji yang Allah janjikan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka-mereka yang tetap menjaga salatnya walaupun dimanapun kita berada. Janji Allah, ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa, mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal abadi di dalamnya. Terakhir, setelah bulan Ramadan, dianjurkan bagi kita untuk saling silaturahmi, karena silaturahmi adalah salah satu hal yang dapat mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Wajibat mahabbati, kata Nabi, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku. Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling cinta karenaku, kata Allah. Saya cinta kepada jenengan karena Allah. Begitu juga kita cinta kepada keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga dan saudara kita karena Allah. Walil mutahabbina fiyya, dan orang yang saling berziarah karenaku, maka kita berkunjung kepada tetangga saudara kita, terutama kepada kedua orang tua dan guru-guru kita karena Allah Ta'ala. Wal mutajalisina fiyya wal mutabatilina fiyya, dan orang yang saling duduk saling berkorban karenaku, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku. Yang kedua, setelah hari raya Idul Fitri, kalau bisa kita puasa Syawal, 6 hari Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu syittan min Syawal kana kasimid dhikri kullih. Barang siapa puasa 30 hari di bulan Ramadan, lalu setelah bulan Syawal dia puasa sunnah, bisa secara langsung atau bisa diambil jarang-jarang, 1 minggu 2 hari, sampai yang penting di bulan Syawal 6 hari. Karena kasih mendahri, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun ukul. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang mendapat kemenangan, ampunan, rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang dijaga oleh Allah, menjadi anak keturunan yang membanggakan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.